Shalom, selamat pagi saudara. Pagi ini adalah ibadah Paskah gitu aja dah. Ya, meskipun semua melakukan besok di rumah masing-masing. Tapi ini juga di rumah kita sendiri. Sama, saudaraku. Saudara, kita ini semua hidup ada di dalam perjalanan waktu. Tentu semua ini akan sampai pada ujungnya. Tentu semua ini akan tiba pada saatnya. Glenn Fredly, usia 44 tahun, dia berangkat ke sorga. Tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan, saudara. Semua ini ada dalam perjalanan waktu. Dan yang paling penting dalam perjalanan waktu ini adalah kita membangun nilai-nilai kehidupan, saudaraku. Nilai kehidupan tidak ditentukan oleh panjang pendek usianya. Tapi sangat ditentukan bagaimana kita mengisi hidup kita ini sehari-hari, saudaraku. Oleh karena itu saya ajak saudara untuk membaca di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ditayangkan tolong. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Satu bagian ini yang akan dibahas. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua, untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya, saudaraku. Sekali lagi, hidup kita ini ada dalam perjalanan waktu. Yang paling penting itu adalah kita membangun nilai di dalam hidup kita ini. Nilai hidup seseorang tidak ditentukan oleh panjang pendek usianya. Tapi sangat ditentukan bagaimana kita mengisi hidup kita ini sehari-hari, saudaraku. Saudara, di tengah-tengah bencana COVID-19, virus corona ini, saudaraku. Ya, yang paling penting bagaimana kita mengisi hidup kita sehari-hari. Ya, yaitu kebiasaan kita sehari-hari itu, saudaraku. Itu yang paling penting, saudaraku. Oleh karena itu di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, hitunglah hari-hari sedemikian, supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Hari-hari itu bicara waktu, saudaraku. Dan waktu itu bicara 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah peluang, saudaraku. Tuhan selalu memberikan peluang dalam hidup kita. Di tengah-tengah bencana COVID-19 ini, Tuhan memberikan peluang di dalam hidup kita ini untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang berdampak pada yang lainnya, saudaraku. Untuk melakukan sesuatu yang punya nilai di dalam hidup kita ini. Peluang itu selalu Tuhan berikan, saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, itu adalah bagaimana kita mengisi hidup kita ini sehari-hari, setiap waktu di tengah-tengah bencana ini. Bagaimana kita mengisi hidup kita ini. Dan yang ketiga itu, semua yang kita lakukan itu ada recordnya, ada catatannya di hadapan Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, saudara, ya, Tuhan itu membawa kita masuk di dalam sekolah kehidupan. Dididiknya kita itu, didewasakannya roh kita itu, saudaraku. Saudara, cara Bapa itu mengajar kepada kita, itu sama dengan cara saudara mengajar kepada anak saudara. Dididiknya anak saudaraku. Untuk menjadi dewasa rohnya, saudaraku. Supaya kuat, supaya tahan menghadapi apapun, saudaraku. Diberikannya pengalaman demi pengalaman.
di dalam hidup kita ini, saudaraku. Dan di situ cara Tuhan melakukan supaya firman itu menjadi hidup di dalam hidup kita. Dan kita menghidupi firman itu dalam setiap masalah, dalam setiap perkara, saudaraku. Nah, sekarang ya bagaimana yang paling penting? Lalu dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini bagian yang ketiga, saudaraku. Nah, sekarang persoalannya bagaimana caranya supaya Allah ini turut bekerja di dalam segala perkara. Bagaimana langkahnya, saudaraku, supaya Bapa Yesus Roh Kudus turut bekerja di dalam segala perkara. Artinya di dalam kebiasaan kita sehari-hari, Dia itu turut bekerja, Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, saudaraku, kebiasaan kita semuanya, Dia turut bekerja, saudaraku. Itu apa langkahnya? Apa yang harus kita lakukan? Dan itu yang penting, saudaraku. Saudara, pada waktu kita masukkan di dalam sekolah kehidupan, kita dididik oleh Tuhan, saudaraku. Dan saudaraku, dari hasil pendidikan itu, saudaraku, ya, maka semua orang akan memiliki kebiasaan yang baik, saudaraku. Masing-masing pribadi tentu punya keunggulan. Ada keunggulan di bidang usahanya. Tapi kalau kebiasaannya maki-maki, itu tidak ada gunanya, saudaraku. Ya, ada orang yang punya keunggulan di bidang olahraga, saudaraku. Tapi kalau kebiasaannya sehari-hari, pikirannya jorok, pikirannya kotor, pikirannya zina, tidak ada gunanya. Sia-sia semuanya itu, saudaraku. Ya, ada orang yang punya keunggulan dalam bisnisnya, saudaraku. Ya, tapi sehari-hari ucapannya bohong selalu, tidak ada gunanya, saudaraku. Keunggulan di bidang apapun, saudaraku, bisa terjadi, saudaraku. Ya, akan tetapi kalau punya kebiasaan yang jelek, ada dendam, ada kebencian, saudaraku, ada kecurigaan, ya, ada iri hati, maka itu semua akan sirna, saudaraku. Tidak ada gunanya. Jadi yang paling penting itu adalah kebiasaan kita sehari-hari ini loh, saudaraku. Saudara, ibadah itu tidak ditentukan hanya pada waktu kita datang ke gereja saja. Bukan itu. Tapi ibadah itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Di tengah keluarga, di tengah usaha, di tengah pelayanan, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan apapun. Itu ibadah, saudaraku. Itu kehidupan sehari-hari kita. Kebiasaan sehari-hari kita. Itu yang paling penting, saudaraku. Bukan keunggulan-keunggulan di bidang ini, di bidang itu. Saudaraku, mencapai keunggulan ini, bukan itu. Tapi kebiasaan kita sehari-hari. Dan ini yang diserang oleh iblis terus, saudaraku. Dan oleh karena itu, apa langkahnya? Supaya kita punya kebiasaan yang baik, punya ibadah yang baik, saudaraku. Ya, karena ibadah yang baik itu sudah 24 jam. Dimanapun, saudaraku, di marketplace itu terutama, ya, tidak hanya dibatasi oleh gereja, oleh gedung, oleh denominasi, tidak. Saudaraku, dimanapun, kapanpun, waktunya kapanpun, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya Tuhan itu bisa turut ikut bekerja dalam segala perkara. Ya, menghadapi bencana, sakit penyakit COVID-19 ini, Dia turut bekerja, saudaraku. Ya, tapi bagaimana caranya? Ya, Dia turut bekerja untuk membangun kebiasaan kita ini, saudaraku. Saudara, caranya itu adalah, yang pertama itu adalah mengasihi Dia, mengasihi firman-Nya, mengasihi Yesus itu adalah sama dengan mengasihi firman-Nya, saudaraku. Di dalam Injil Yohanes 1 mulai ayat yang pertama dikatakan, Yohanes pertama ayat yang pertama mulai, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan ini. Mengasihi Dia, mengasihi Yesus, itu mengasihi firman-Nya, saudaraku.
Oleh karena itu firman ini yang membentuk kebiasaan kita sehari-hari itu. Firman ini yang membangun ibadah kita sehari-hari, setiap waktu, saudaraku. Oleh karena itu di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 ditulis. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Loh, merenungkan siang dan malam ini kan mengulang-ulang, terus mengulang-ulang, saudaraku. Direnungkan siang dan malam, saudaraku. Saudara baca firman sehari 4 pasal, 3 pasal, bagus itu, saudaraku. Tapi yang lebih penting, saudaraku, saudara merenungkan, mengerti betul akan firman itu. Saya nggak bisa sampai 2, 3, 4 pasal, nggak bisa, saudaraku. Ya kadang-kadang setengah pasal aja berjam-jam, saudara. Ya, karena saya ini mengkaitkan satu dengan yang lain. Ya, ini menjadi konsepnya apa, ya, kontekstualnya apa, faktualnya apa, pewahyuannya apa, ya. Merenungkan, mengulang, mengingat terus-menerus. Dikatakan selanjutnya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dalam kebiasaan kita sehari-hari, bertindak hati-hati, bertindak bijaksana, saudaraku. Saudara, semua keputusan saudara di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, itu atas dasar kebijakan. Dan yang melandasi kebijakan itu adalah firman Allah, kebenaran Allah. Itu yang membuat roh kita itu akan menuntun jiwa kita menjadi keputusan yang bijaksana. Ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu di tengah-tengah bencana ini. Kuatkan, teguhkan hatimu, saudaraku. Jadilah tenang, saudaraku. Ya, virus corona, COVID-19 ini, kita memang harus berhati-hati. Kita harus waspada, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Ya, jaga jarak. Ya. Ini suami istri aja jaga jarak, saudaraku. Heran juga. Iya, enggak tahu saya kalau malam tetap jaga jarak. Makan jaga jarak, tidurnya jaga jarak. Iya, padahal suami istri, saudaraku. Ya. Tapi yang paling penting, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Sebab kita tahu mata Allah melihat semuanya, hati Allah ada di sini, itu telinga Allah mendengar akan doa kita, akan seruan kita. Itu yang paling penting, saudaraku. Yang dikatakan selanjutnya, engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, saudaraku. Saudara, kebiasaan kita sehari-hari ini yang diserang oleh iblis. Dibawanya iblis itu COVID-19, corona itu nempel dalam hidup kita ini, saudaraku. Ya, itu yang diserang. Oleh karena ini, justru kebiasaan kita sehari-hari yang dibentuk oleh firman Allah. Sehingga saudara pada waktu saudara merenungkan firman siang dan malam, mengulang-ulang firman itu. Ya seperti anak sekolah itu kalau ada ulangan, ada ujian, ada tesnya supaya melekat pelajaran itu, saudaraku. Saudara ulang-ulang terus firman itu. Saudara renungkan, saudara ucapkan, saudara kumandangkan firman itu, saudaraku. Maka pada waktu ada serangan iblis, pada waktu ada serangan apapun yang menyerang kebiasaan saudaraku, pada waktu roh porno itu masuk, pada waktu kenajisan itu masuk, pada waktu dendam iri hati itu masuk, maka akan terjadi satu refleks, sesuatu yang keluar, yang terpancar dari kehidupan saudara, menjadi terang yang menolak semuanya. Amin, saudaraku. Muncul satu refleks. Apa refleks itu bahasa Indonesia? Ya, langsung gitu muncul, saudaraku.
Satu reaksi yang langsung muncul, yaitu reaksi kebenaran firman Allah. Karena saudara mengulang-ulang firman, karena saudara merenungkan firman, dan firman kebenaran Allah itu terang yang terpancar di hati kita, akan menolak semuanya, akan melenyapkan semuanya, dan menggantinya dengan kebenaran yang menuntun hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Itu cara kita mengasihi Tuhan, saudaraku, yaitu merenungkan firman dan siang dan malam, saudaraku. Dan oleh karena itu, saudaraku, mendatangkan kebaikan, saudaraku. Mendatangkan kebaikan lewat segala masalah ini, saudaraku, yang Tuhan kerjakan. Maka ada kebaikan demi kebaikan di dalam hidup manusia di seluruh dunia ini. Akan timbul pergerakan doa, orang berseru-seru di hadapan Tuhan, orang berteriak-teriak di hadapan Tuhan, akan terjadi pertobatan berlaksa-laksa Tuhan. Yang kedua, akan terjadi pergerakan misi yang dimotori oleh kaum muda, saudaraku, untuk bergerak, untuk menyatakan bahwa kebenaran itu harus ditegakkan, saudaraku. Dan yang ketiga, akan terjadi pergerakan kesatuan tubuh Kristus, saudaraku. Tidak lagi ada batasan denominasi, organisasi, liturgi, dan lain sebagainya. Semua akan datang kepada Bapa di sorga, berseru-seru kepada Bapa, minta belas kasihannya, saudaraku. Dan akan terjadi pergerakan demi pergerakan itu. Itu adalah perbuatan baik yang Tuhan siapkan, yang Tuhan ingin kita melakukannya, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, oleh karena itu, kita sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Sebab korban tubuh dan darahnya ini, itu adalah jalan masuk kita mengalami kasih karunia dan anugerah. Pengorbanan tubuh dan darahnya itu adalah jalan masuk, saudaraku. Kita mengalami hadirat kemuliaannya, mengalami perubahan besar dalam hidup kita. Ayo saya ajak saudara membaca di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai yang keenam. Roma pasal yang kelima. Bentar lagi ya saudara. Roma pasal yang kelima, ayat 2 sampai 6. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Korban tubuh dan darahnya ini. Itu adalah jalan masuk. Kita memperoleh anugerah kasih karunia itu. Karena iman kita ini dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bermegah itu kalau dalam bahasa aslinya ada satu kekuatan yang ekstra gitu, yang lebih itu. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bukankah sekarang ini menghadapi virus corona ini, kita dibentuknya, saudaraku. Kebiasaan kita sehari-hari dibentuknya. Sehingga kita menjadi tahan uji. Sehingga kita punya pengharapan yang luar biasa kepada pertolongan Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu, saudaraku. Ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jalan untuk masuk kasih karunia anugerah itu adalah korban tubuh dan darahnya nih, yang sebentar kita akan terima, saudaraku. Kita percaya bahwa itu adalah jalan masuknya untuk kita menerima. Dan saatnya akan terjadi pembebasan dari semua bencana demi bencana itu, saudaraku. Saudara, oleh karena itu dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20 tertulis. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ditaruh di tengah sini. Ya, buka. Saudara, perjamuan kudus waktu dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya, itu adalah untuk mempersiapkan kematian dan kebangkitannya. Tetapi setelah itu dia perintahkan, lakukanlah itu. Dan sekarang yang kita lakukan ini untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Surat tanda-tanda ini sudah jelas bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu sudah makin dekat. Kayak enggak bicara waktu, enggak tahu. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Tapi yang saya tahu itu sudah dekat karena melihat tanda-tandanya. Banyak ditulis di dalam Alkitab, tanda-tanda itu. Dia tidak memberikan waktunya kapan, tapi tandanya itu dia beritahukan, saudaraku. Waktunya sudah dekat. Dan kita masuk dalam perjamuan kudus ini untuk mempersiapkan kedatangannya yang kedua kalinya. Oleh karena itu lewat inilah ya, dia beri kepada kita itu satu peluang untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Membangun kebiasaan sehari-hari yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Saya enggak mengajarkan terus hidup yang nginjak semut aja enggak boleh gitu ya, naik mobil bagus ya enggak boleh ya, pakai baju yang ya combrang-combrang itu ya. Bukan itu, saudaraku. Tapi dari dalam ini akan terpancar keluar satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku.